Sobat Metropolitan TV, kembali lagi bersama saya Rian Mutakin di Ngopi 100% Bogor di Metropolitan TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu pejabat yang penting di Kota Bogor. Beliau adalah pemegang kebijakan yang menjadi prioritas dari Wali Kota Bogor, Bapak Bima Aris Sugiarto. Siapa dia? Beliau adalah Pak Eko Prabowo. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Sebelum kita ngobrol banyak tentang dunia transportasi lah di Kota Bogor ya, kita lihat dulu video yang berikut ini. Transportasi publik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Sebagai daerah penyangga ibu kota, Kota Bogor juga tak mau ketinggalan dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sejak dipimpin Wali Kota Bogor Bima Arya, penataan transportasi menjadi prioritas. Banyak program dikerjakan termasuk konversi angkot dan rerouting. Namun, baru kelihatan perubahannya belakangan ini dengan hadirnya Bis Kita. Sejak soft launching pada November 2021, salah satu transportasi massal andalan Kota Bogor masih menggratiskan setiap penumpangnya. Tak heran jika antusias warga beralih ke moda transportasi massal ini mulai meningkat. Dari data yang ada, jumlah penumpang Bis Kita mencapai 360.342 orang dengan load factor 90,80%. Artinya, dengan angka mendekati 100%, maka bisa dikatakan masyarakat Kota Bogor kini mulai kelihatan minatnya untuk menggunakan layanan Bis Kita Transpakuan. Selain Bis Kita, Pemkot Bogor juga punya ambisi untuk mewujudkan transportasi modern, termasuk kendaraan berbasis listrik yang mulai dipopulerkan. Tak hanya tram, tapi juga sepeda listrik yang belakangan sudah mulai bisa dilihat keberadaannya. Apakah akan terrealisasi atau hanya menjadi angan belaka? Nah, oke, teman-teman. Masalah transportasi adalah salah satu prioritas dari Bapak Bima Arya sejak periode kedua ini. Nah, sejak 2020 awal, Pak Eko Prabowo itu dimutasi ke Kepala Dinas Perhubungan nih untuk membenahi semua dengan berbagai kelumit segala macam yang sudah ada, bahkan yang program yang belum ada gitu. Nah, belakangan ini yang sempat viral itu Danjen soal, saya manggil Danjen aja ya? Ya. Saya agak kagok kalau Kadis mah kayak ada gap gitu ya. Kalau Danjen mah ada nama beken lah. Beliau itu sejak 2020, sejak waktu itu terakhir di Dispora ya. Dispora. Saya sempat bahas juga nih di liputan olahraga sama Danjen ya. Danjen, yang paling sekarang diperhatikan oleh Kota Bogor ini adalah keberadaan kendaraan listrik, karena turunannya dari Inpres juga dari Presiden bahwa pemerintah kota harus mulai menyediakan kendaraan listrik berbasis listrik, termasuk untuk kendaraan umum dan juga nanti untuk pemerintahan gitu ya. Yang paling kemarin yang lagi ramai itu adalah sepeda listrik yang mulai di-launching oleh Pemkot. Nah, itu antusiasme warga sangat baik gitu. Nah, itu sudah sesuai harapan atau gimana? Atau mungkin ada tujuan dari kehadiran sepeda listrik yang dihadirkan di Jalan Kota Bogor ini? Ya, terima kasih Mas Rian, hadirin Sobat Metropolitan TV, dimanapun Anda berada. Tadi berkenan dengan informasi, pertanyaan dari Mas Rian, mungkin juga dari Sobat TV Metropolitan. Jadi, memang berkenaan dengan Inpres yang instruksi Presiden yang kemarin bulan lalu lah baru lahir, menginstruksikan bahwasannya di kota, provinsi mau kabupaten harus sudah prepare menyiapkan kendaraan yang berbasis listrik. Tentunya ini harapan Presiden adalah harapan di mana untuk green transportasi atau transportasi hijau. Jadi di Kota Bogor sendiri memang kita sebenarnya sudah prepare menyiapkan. Salah satunya apa yang disebutkan tadi. Ada MOU, Memorandum Understanding dengan
BIM Singapura berkenaan dengan penyediaan sarana transportasi yang berbasis listrik, yaitu ada sepeda listrik sama otopet. Sekarang ada otopet. Ya, sudah ada MOU antara Pak Wali dan perusahaan BIM berpusat dari Singapura itu. Itu juga sudah mengarah ke Permen-Hub 45 tahun 2020. Sebelum ada Impres, sebenarnya Permen-Hub sudah ada. Sebelum payung hukumnya dari tahun 2020 sudah ada. Jadi ini memang gayung bersambut. Kenapa Kota Bogor menangkap itu? Karena Kota Bogor ingin menjadi sebuah kota pionir. Ya kan? Kota pionir dekat ibu kota. Ya, kita jangan disandingkan dengan Jakarta lah gitu ya. Kalau Jakarta memang ibu kota lah ya, ibu kota, kemudian kemampuan anggaran juga luar biasa lebih gitu ya. Dan mereka juga tidak sepeda listrik aja, tapi sudah bicara bis listrik mereka sudah siap gitu. Tapi kita dengan hadirnya MOU dengan BIM ini, pemerintah kota berusaha mensosialisasikan sebuah program, sebuah arah kebijakan dari presiden ditangkap gitu. Walaupun dimulai dari titik kecil gitu. Dari titik kecil itu dengan bekerjasama dengan teman-teman dari BIM. Selain daripada itu juga sebenarnya pemerintah Kota Bogor juga sudah menyiapkan anggaran untuk kesiapan berkenaan dengan green transportation. Gitu. Nah, teman-teman kan selain animo masyarakat yang tinggi, ternyata di IG Instagramnya Pemkot Bogor lah, mungkin atau di Sub juga ternyata banyak juga yang sedikit menyampaikan kritik nih soal karena kan mereka menggunakan pedestrian gitu, yang saya merhati nih ternyata kan di Sub juga kan banyak penindakan karena beberapa waktu lalu kan pernah di Jalan Juanda mereka verboden dari apa namanya dari BNI menuju BTM ternyata kan ditindak. Nah, ternyata sekarang kemunculan BIM ini kok banyak yang bilang ini kenapa diparkir sampai di apa namanya di jalan di pedestrian, apa enggak sesinkron dengan peraturan yang itu gitu. Nah, itu apa nanti solusi yang ditawarkan dari di dalam Permen-Hub 45 tahun 2020 itu disebutkan bahwasanya kendaraan berbasis elektrikal atau listrik itu bisa digunakan di tempat-tempat dengan kawasan tertentu. Nah, kawasan tertentu ini adalah sesuai aturan dari Permen-Hub maupun nanti ditindaklanjutin Perwali. Di sana sudah juga disebutkan bahwasanya kawasan tertentu itu satunya adalah kawasan yang ada pedestrian terintegrasi dengan jalur sepeda. Intinya harus Solo Ambon itu atau sistem satu arah itu pedestriannya adalah terintegrasi dengan jalur sepeda. Makanya saran kami waktu diskusi dari pihak itu boleh di combine, mereka harus melintas di sana. Yang tidak boleh itu di aturannya adalah mereka mix use keluar koridor jalur yang sudah ditentukan. Itu jalan raya itu nggak boleh. Kalau kecuali ada jalur sepeda yang kemudian di jalur sepedanya itu ada di badan jalan, itu baru boleh ya. Otista, Pajajaran itu boleh. Nah, ini memang perlu edukasi, pengguna perlu edukasi. Makanya kami memonitor dan mengevaluasi agar pihak BIM ini memberikan sebuah proses edukasi berupa sarana-prasarana yang nantinya itu bisa masyarakat bisa mudah memahami itu, menggunakan itu dengan ini. Titik kalau habis itu parkir ininya di mana? Parkir virtualnya, karena semuanya pakai aplikasi. Jadi tadi informasinya setelah kemarin dievaluasi oleh beliau, itu mau parkir itu nanti kalau sembarangan mereka akan didenda juga warga. Penggunanya itu akan denda. Nah, kalau ini seperti juga bis kita ya, mereka berhenti hanya di tempat tertentu. Ini juga sama dan diatur dengan rapi. Dan supaya itu semua terwujud, salah satunya keberhasilan itu adalah dengan sosialisasi yang masif. Ya kalau sekarang karena kemunculannya belum 1 bulan,
itu kemarin masih plus minus, ya ini penyempurnaan. Ada beberapa kritikan yang membangun, yang itu yang sama-sama pihak Disub memonitoring dan mengevaluasi, pihak BIM membetulkan. Ada beberapa yang harus dibetulkan. Kan saya juga selaku kepala suku di Dinas Perhubungan juga melihat SSO, loh, sana ada yang taruhnya di sini, taruhnya di sini. Setelah kita evaluasi, oh ternyata itu. Jadi kurang sosialisasi masyarakat naruhnya di mana Waktu aja. itu penentuan BIM itu berarti ngelihat itu juga ya, dan melihat apa namanya luasan pedestrian, kemudian juga potensi kredit orang gitu. Nah itu kalau yang sekarang ada di depan Rumah Sakit Mulia itu yang kita koreksi. Rumah sakit, oke. Nah, itu kan naruhnya di situ. Karena memang ada jalur sepeda. Jangan nanti BIM-nya ditaruh di di trotoar gitu. Tapi di tempat space yang memang masyarakat, di tempat keramaian yang masyarakat bisa menggunakan itu semua. Kalau di depan Rumah Sakit Mulia kan pedestriannya kan kecil. Titik parkir itu ya. sebetulnya. Itu bukan titik parkir. Jadi titik di mana masyarakat bisa menggunakan ataupun juga kalau dengan tujuan yang lain bisa juga menaruh. Nah ini yang kita koreksi kemarin itu supaya match gitu loh. Meminimalisir bentuk-bentuk masyarakat yang bertanya, oh ini kan kontraproduktif, satu sisi untuk pejalan kaki, sisi lain dipasang sepeda gitu. Nah, ini itu yang kita evaluasi. Orang kan ngelihatnya kalau sepeda listrik meskipun dia sepeda gitu kan teman-teman, orang ngeliatnya motor gitu. Ini motor naik ke pedestrian gitu kan. Ini giliran kita nggak boleh kan, yang akhirnya yang itu mungkin kurang. Nah itu gitu. Memang kan kategorikan kan kendaraan atau sepeda yang bersumber dari tenaga baterai atau elektrikal. Jadi kalau bedanya kecepatannya itu dua berbeda. Berapa sih itu kecepatan? Ini maksimal di Permen Hub itu 25. Oh 25. Oh, aman lah ya. Aman. 25 aman. Jalan juga. Ya, jadi kalau yang sampai maksimal 60, 70, 80 itu motor. Beda. Makanya beda kecepatannya di situ gitu. Dan kalau sudah motor kan spesifikasinya juga beda, ya kan? Ada uji tipe, ya kan, uji tipe, uji rangka segala macam itu ada kalau sudah spesifikasi motor. Kalau sepeda kan memang kendaraan yang memang itu kan bisa diayuh gitu loh. Ya, karena mudah aja masyarakat jarang ngayuh, digas aja gitu kan, males. Gitu. Berarti maksudnya sekarang sudah hampir sebulan berarti ada. Itu rata-rata berapa sih penyewa ya istilahnya? Ya, kemarin hari Minggu tertinggi itu 900. Weekend. Ya, laporannya 900 pengguna. 900 pengguna. Itu rata-rata berarti orang luar kota? Ya kepingin satu ingin mencoba, kedua mungkin karena wisatawan juga banyak ingin ingin memutarin SSA juga enak gitu kan. Itu mereka menggunakan itu. Bahkan kemarin saya pulang malam itu keluar kantor jam 7, anak-anak sekolah itu gunain otopet. Kan ada 2 sekarang ya. Itu kan berarti otopet sama sepeda. Masyarakat sekarang udah ini aplikasi juga ya. Itu kan ternyata kita juga pas pertama nyoba, kirain tapping atau apa, ternyata kan kita harus download aplikasi. Betul. Dan berarti itu kita diajarkan untuk lebih ramah dengan aplikasi gitu. Betul. Targetnya apa sih sebenarnya untuk hire sepeda listrik itu? Ya tadi kita kan memang kan Kota Bogor kan smart city, green city gitu. Green city termasuk ya transportasinya gitu ya. Itu mengarah ke sana gitu. Jadi untuk mengurangi kepadatan dari gas karbon itu kita mensosialisasikan beberapa kendaraan yang ramah lingkungan gitu. Dan dibiasakan memang masyarakat dari awal sudah mengenal itu semua. Didorong juga oleh instruksi presiden gitu kan. Sudah gayung bersambut lah. Jumlahnya kan ratusan. Ya. Sedangkan kultur di kita kan masih bisa boleh dibilang nggak terlalu bagus lah gitu. Disiplinnya masih. Itu menjaga keamanannya gimana? Teman-teman juga suka minjam terus dibawa balik gitu kan sama yang. Iya, jadi kalaupun itu kan itu atau keluar jalur gitu. Ada GPS-nya. Nah, keluar jalur pun tahu nanti. Jadi keluar jalur pun tahu. Jadi ya akan kena denda gitu. Dendanya? Kena denda langsung di aplikasi itu. Di aplikasi? Ya, mereka akan kena, makanya perlu sosialisasi. Jalur yang kita perbolehkan adalah jalur khusus. Nempel
pedestrian, jalur sepeda. dan jalur sepeda. Itu yang kemudian kalau taman ditaruh boleh itu kan, memang taman kan terintegrasi dengan tempat-tempat wisata. Taman Kota Bogor kan sekarang menjadi wisata keluarga di situ lah, itu boleh ditempatkan. Kemarin kita sampaikan juga fokusnya tolong tamannya juga taman Helang, taman ini diperpanjak lah yang sepeda listrik itu, karena itu ramah menurut saya. Nanti jangan sampai nanti malah mereka ke badan jalan. Kemarin juga saya pas naik mobil juga negur, bapak-bapak saya ibu-ibu, bu nggak boleh. Saya dengan bu nggak boleh, mixed use traffic nggak boleh. Ibu harus melintas di jalur yang masuk ke jalan ya, dia mungkin ngambilnya di Juanda. Maksudnya pelayanan di Juanda itu kan muter ke taman, alun-alun ya harusnya. Itu kan ramah lah, nggak terlalu berat. Kemudian melintas gitu. Ya ini langsung melintas lurus ke RP Regina Paces itu. Bonjangan sama anaknya, bu nggak boleh siapaan, berhenti kan. Ikuti jalur sepedanya. Nah ini kan perlu edukasi. PR, ya, kan? Dan tadi banyak itu sekarang kendaraannya mau 350, mau ditambah sampai 350. Sekarang itu berapa jumlah? Masih sekitar 150-an. Targetnya? Ya, targetnya kan di seluruh titik ada 100 titik yang mereka minta itu, mungkin kan kita akan kaji. Kajinya ada. Ya? Dikajinya itu memungkinkan tidak sarana prasarana di sana gitu. Berarti bisa jadi nanti juga nggak ada di situ yang sekarang ada, mungkin betul, bisa jadi dievaluasi dipindahkan gitu kan. Contoh kan ada Ciaracas gitu kan. Ciaracas. Mungkin kan enggak, kan itu lebih aman sebenarnya ya. Tapi kan jalan naik. Nah, itu katanya tanjakan mampu katanya. Kita coba aja, kalau kita sarankan ke arah sana gitu. Dan kalau Mas Rian ngomong itu kalau dibawa pulang ya ketahuan ada GPS-nya. Ini teman sih pernah ini katanya itu di situ ya. Ya, baik ya. Pernah dibawa pulang ya katanya. Ada GPS-nya pasti jadi posisinya di sini pasti dapat. Dan kalau dibawa pulang ngapain? Kemudian baterainya habis mau itu mungkin chargernya mau ngapain nggak bisa. Biasakan diri bawa kenal listrik ke rumah gitu. Iya. Berarti ada petugas khusus berarti ya di tempat. Kita menyarankan, beliau Pak Wali juga menyarankan BIM harus menambah personilnya untuk itu mengawasi only internal di sub atau bukan dari mereka. Dari BIM. Dan itu kenapa dari mereka itu membuka peluang bagi kesempatan kerja bagi warga Kota Bogor gitu. Ya, teman-teman seru ya. Apalagi buat teman-teman yang udah pernah nyobain tuh kan sepeda listrik mungkin di sekitarnya. Ramai itu memang sekitaran Pura ya adanya ya. Yang saya sering lihat banyak orang posting juga, YouTuber, kemudian juga konten kreator tuh mereka sudah bikin dan rata-rata positif sih gitu. Nah, berarti secara ini kalau saya singgung secara umum ya, secara umum nggak cuma listrik, berarti ada yang tadi kendaraan dinas gitu ya. Sejauh mana sih progres Pemkot Bogor itu mengkonversi kendaraan ke listrik sesuai dengan arahan dari Presiden? Ya, jadi awalnya memang anggaran itu di kita. Di APBD? Di APBD kita udah siapkan untuk 2 kendaraan sedang. Udah kendaraan sedang lah gitu ya. Cuma dalam perjalanannya memang bus umum gitu. Bus untuk operasional kita. Nanti bisa dipakai sebagai sosialisasi kayak Uncal lah. Itu dipakai. Masyarakat mau minjam bis listrik kan, kita pendekatannya yang eksklusif dalamannya gitu, kursinya eksekutif lah, nggak terlalu banyak gitu kan. Bisnya 3/4. Cuma saya telepon langsung ke salah satu vendor gitu ya, penyedia yang mungkin kita berharap TKDN-nya juga ada. Jadi vendor itu mengatakan karena di e-katalog itu ada 100 gitu. Saya telepon, ternyata custom. Custom itu adalah kita ngeklik baru dibuatin. PO gitu. Ya. Dan ternyata itu butuh waktu hampir 7 bulan. Nah, jadi kemarin di perubahan nggak mungkin. Kita perubahan aja sekarang mulai November, Bang. Wah, nggak mungkin.
ya kita sampaikan laporan ke beliau. Dan kemudian beliau juga mengarahkan lah, tim anggaran juga mengarahkan, ya udah sesuai instruksi presiden digantilah kendaraan operasional. Oke, itu Ya. nanti Bukan dari operasional, dimunculkan anggarannya dari Disub ditarik ke bagian umum. Gitu. itu untuk Kendaraan operasional, operasionalnya ya. wali kota. Ya. Dan Ya, mungkin ke sana. Dan ada roda 2, ada berapa lah. Itu digunakan untuk patwal. Berarti berapa total? Berapa unit? Dua kendaraan. Dua kendaraan, motornya 5 pas. Motor 5. 5 pas 10, kayaknya 5 gitu. Dipakai untuk pengawalan. Ya. Iya. Berarti itu jangka pendeknya gitu. Ya, nanti di perubahan ini. Ya, Nanti betul. mungkin untuk jangka panjangnya selain untuk pawali dan kawafil dan kendaraan operasional yang berbasis listrik gitu. Ya, kita sudah sampaikan ke beliau bahwasanya kalau ada arahan tentang pengadaan bis lagi, berarti memang pengadaannya dari awal, dari Januari. Kita ngeklik, ya kalau kayak kota lain itu gitu, sama kita pelajari, oh 7 bulan. Karena saya langsung ke vendornya, ini gimana? Karena ada baterai yang harus masih diimpor dan ini menjadi barang rebutan katanya. Cukup masih apa namanya saran kan selain kendaraan listrik kan bukan cuma soal kendaraannya dan Ya. maksudnya artinya ada tempat untuk ngisi gitu. Nah, Ya, Kota Bogor sudah kita sudah harus ngobrol dengan MOU dengan PLN, ditaruhnya di mana itu? itu yang nanti Ya, termasuk betul. Jangka panjang ke depan. Betul. Ya. Tempat charging itu di mana? Kalau di rest area yang Trans Jawa itu kan sudah ada semua kan gitu. Terus Nah, ini. lama mau di mana ya? Kalau kendaraan secara masif diganti nggak juga, Mungkin ya. belum. Ya kan, ya relatif lebih mahal ya listriknya. Iya. Itu Katanya paling banyak lebih murah. ada yang tergantung spesifikasinya aja gitu. Kalau kita Hyundai yang tipe yang ini ya 800 juta segala macam gitu. Yang kalau merek Wuling yang kecil, masa kita juga kecil gitu. Tapi kalau di kementerian sistemnya yang saya tahu itu pinjam Pinjam maksudnya? vendor, sewa. Oh. Jadi dibayar bulanan gitu. Anggaran kita berapa untuk tahun depan untuk pengadaan yang tadi 2 mobil dan 5 motor itu? Udah hari tahun ini Nah, di bagian umum. Oh, nanti di bagian umum, Tapi, ya. tapi nanti operasionalnya Di bagian umum. oh gitu. Ya. Karena itu untuk kendaraan operasional beliau gitu. Ya, teman-teman, setelah tadi kita ngobrol soal kendaraan listrik gitu, yang nanti juga akan masyarakat Kota Bogor pakai, kemudian juga ada rencana wali kotanya dan wakil wali kotanya punya kendaraan dinas berbasis listrik gitu. Iya. Itu adalah suatu kemajuan gitu ya untuk mengikuti aturan dari Presiden. Nah, yang kedua nih, yang masalah angkot. Iya. Itu kan sangat seksi buat saya gitu, karena sejak awal Pak Bima Arya dan Pak Dede Rahim naik jadi wali kota dan wakil wali kota, itu kan merupakan salah satu persoalan klasik gitu. Kalau saya nyebutnya klasik karena dari zaman saya masih muter-muter gitu, artinya angkot ini masih jadi persoalan gitu. Dan buat sebagian masyarakat ini masih jadi masalah gitu. Nah, tapi memang kondisi sekarang angkot emang nggak terlalu banyak ya. Maksudnya karena persaingan dengan kendaraan berbasis online segala macam. Yang kemarin itu adalah 1.000 angkot itu terancam tidak bisa beroperasi. Ya. Artinya ada kebijakan ya yang itu tuh menyusah untuk mengangkat angkot atau gimana sebenarnya? Ya, jadi program kita teman-teman dimanapun Anda berada, kita itu sudah ada blueprint dalam penataan transportasi di Kota Bogor. Yaitu ada namanya konversi, ada namanya reduksi, ada namanya rasionalisasi dengan kompensasi. Oke. Nah, kalau konversi kita 31. Kemarin bis kita itu bagian dari konversi 31. Oke. Kalau reduksi di 5 jalur trayek utama lewat SSA. Itu kita reduksi. Nah, kalau itu namanya rasionalisasi, kompensasi, kita beli angkot, ya kan, kita mengurangi rasionalisasi jumlah dengan memberikan kompensasi ke mereka. Kita beli angkotnya. Oh, yang waktu itu bus itu. Tapi nggak bisa beli langsung, harus yang beli itu menghitung itu
konsultan, KCPP gitu. Tadi Mas Rian mengatakan gitu kan, apa mengurangi atau kita ada isu di luaran biasalah kalau kita sudah saya selama bertugas di Pol PP di Sub sudah nggak aneh lah, ada di pola ya sewajar aja lah, ini dinamika dalam tugas, kemudian memang dinamika kalau kita ingin merapikan sesuai aturan tuh memang tantangannya ada wae gitu, nggak masalah. Nah, tidak ada kebijakan yang artinya semua angkot itu semua hilang, enggak. Penataan transportasi itu ada. Angkot nanti kan menjadi sebuah feeder karena di tengah kan sudah dilewati oleh bis kita yang rencananya 6 koridor gitu. Nah ini jadi kalau kita penataannya itu udah jelas. Ini kita coba sadarkan ke teman-teman badan hukum. Badan hukum kita itu ada 14 koperasi, 3 PT, jadi 17 semuanya. Nah kita sering melakukan koordinasi, komunikasi, diskusi, sampai pola negosiasi kita lakukan semua untuk hal-hal yang substansinya supaya program itu nyambung. Kadang kita mendengarkan mereka, keluh kesah mereka. Kadang kala kita juga menekan mereka dalam konteks program ini harus jalan, ini loh aturan mainnya dan sebagainya. Nah itu udah gampang. Perlu seni karena ya leader is art gitu. Seni. Pemimpin itu adalah seni. Jadi sebuah seni negosiasi, komunikasi, koordinasi ada tumpak dari sana. Kita tidak boleh menyerah loh. Orang ditekan terus menyerah, enggak juga kita. Jadi sudah dinamikanya seperti itu. Jadi kalau ada kemarin diinformasikan 1010 kan kita bekukan tuh 1010. Kan kita tapi tegas tapi arif. Dikasih waktu sebulan, silahkan perbaiki diri gitu. Ya kan? Kalau mereka merasa teman-teman punya tertib asetnya itu harus selamatkan karena itu merupakan aset berharga untuk penghidupan. Ya pasti kan ngangkut orang, gitu ya kan ngangkut orang nih. Iya, harus semuanya lengkap, ya kan? Gitu. Kondisi drivernya, sopirnya harus punya SIM, ya kan harus sehat, harus pakai seragam. Ya kita berharap tidak merokok di angkot karena perlawanan tadi yang di kompetitifnya itu lawannya udah macem-macem. Ada ojol, ada grabcar, udah segala macem gitu loh, ya kan? Ada becak yang masih ini segala macem. Nah ini kalau mereka kemudian teman-teman ini tidak merubah ya paradigma pelayanan menuju pelayanan prima, nanti ketinggalan gitu. Nah itu yang kita coba sadarkan mereka gitu. Ada 3 tuh teman-teman, ada konversi, kemudian reduksi dan juga rasionalisasi dengan kompensasi itu. Berbicara konversi, sejak diluncurkan tahun berapa berarti? Konversi memang dari tahun-tahun awal sudah dimunculkan ya. Bertahap tiap tahun itu ada angkot yang berkurang. Kalau konversi kan 31 harus jadi bus. Ya munculnya kan kemarin 2021 kan, bulan September kan di launchingnya kan bulan September ya, September November lah. Kasarnya sudah berapa yang hilang? Yang sudah tidak terkonversi ya. Itu ada 108 angkot. Sejak apa tahun ini? Tahun 2021. 2021. Ya, karena ada 2 koridor yang belum. Nah, 2 koridor kita belum itu kita sudah menghadap ke Kemenhub. Pak, ngerayu dong, ya kan? Kita ngerayu dulu, kan? Load vektornya bagus nih bis kita, ya kan? Secara sistem kompak nih kita, nggak ada senggol-senggolan gitu. Kalau senggolan di jalan mah biasa kan, namanya individu per individu, not by system gitu. Kalau kecuali sistemnya yang ribut gitu, orang-orang dalam institusinya yang ribut. Ini kan enggak, ya mama. Individu-individu itu kan karena senggolan bis kita dengan angkot ribut, itu wajar aja karena namanya di lapangan gitu ya. Tidak bisa juga menjadi antam kromo dipolitisir, wah gagal dan sebagainya. Kalau akumulasi berapa sih yang sudah itu? Bis itu 49. Angkotnya berarti yang sudah terakumulasi sekarang 2. Mungkin yang tersisa sekarang di jalanan Kota Bogor. 3 yang sudah terkonversi sama reduksi itu 267. Dari 3.412. Artinya masih ada 3.152. Nah, tadi yang 1010 itu udah memperbaiki diri. Tinggal 915. Nah, kemarin saya diskusi dengan ketua-ketua inohong-inohongnya, Organda menyampaikan
mereka perlu keseimbangan waktu karena masih kemarin terkena dampak COVID 2 tahun. Ya saya sampaikan, ini saya ngajari tertib aset. Kalau di Sisub saya ngajari panca tertib. Jadi kayak panca tertib. Panca tertib saya makanya itu bisa dikaitkan nanti untuk ngurus rumah tangga juga bisa. Sadis. Panca tertib pertama itu kan tertib diri. Ya, diri. orang mau gawe kalau dirinya nggak tertib mau ngerjain apa nggak bisa. Ya. Ya kan datang ke kantor ulang-ulang bingung balik lagi kan gitu. Belum mandi apalagi ya. Papan nama ketinggalan, nggak pakai kaos kaki segala macam, tertib tiba-tiba berangkat nggak mandi segala macam kan tertib dirinya nggak bagus. Kemudian tertib administrasi. Hal yang bisa kita gawe bener itu tertib administrasi. Kemudian tertib lingkungan. Kita bener-bener lingkungan kita kerja itu ketika dibuat nyaman, hafal lingkungan kerja kita. Saya ngajari anak-anak kalau pos 9 ada apa? Di wilayah 9 di R3 dan ada pisang goreng ini kipas. Pisang goreng yang apa namanya itu ya? Tanduk gitu. Tanduk. Ada apa lagi ya? Hari ini ada apa? Tiba-tiba ada orang udah ngelamun aja. Itu kita ajarin di sana. Kemudian tertib asetnya, maka teman-teman badan hukum atau sopir angkot atau pemilik angkot ya kita ajarin asetnya pelihara karena Anda ngangkut orang. Ya kan? Kalau surat tertib administrasinya nggak bagus, tertib dirinya nggak bagus, asetnya nggak ada surat, mati pajaknya, kemudian banyak dikotak-katik, tiba-tiba terjadi 3 kecelakaan, susah, ya kan? Susah ngurus. Mohon maaf, auzubillahi minzalik, ada korban, ya mungkin ya badan hukum atau koperasi bisa ngelak, wah itu mah sopir segala macam, lah di sub nggak bisa ngelak, ketewa kita mah, kan? Kenapa nggak kamu ini? Ya, kenapa nggak kamu itu tegur segala macam, nggak tertiban angkot kayak gini gitu kan? Gitu. Makanya sering saya mengingatkan, Anda bisa ngelek Kadisub masa, wah masih bilang jali kok jelek amat saya di urusan gini, jadi ke bawah-bawah gitu. Walaupun itu udah rezeki jeneng, tapi seminimal mungkin saya ingatkan itu kepada mereka. Jadi yang 915 ini kemarin saya minta ke teman-teman, ya udah saya kasih inilah waktu, silahkan Anda 915 cek. Jangan sampai ada angkot zombie. Angkot cuma ada suratnya, nggak bayar IPAP dan segala macem. Tapi dibawain angkotnya udah nggak ada. Nah, itu zombie ini yang saya mau matiin gitu. Gitu. Saya mau ngobrol soal ini, yang selain bus listrik yang paling jadi perhatian di Kota Bogor sekarang adalah bis kita. Ya. Bis kita Transpakuan yang diluncurkan sejak tahun lalu di akhir tahun. Itu kan animonya luar biasa gitu. Ya. Sekarang itu gimana Dan? Masih seperti yang kemarin gitu? Apa sudah ada progres? Misalnya kan dulu nggak ada tarif gitu, sekarang sudah ada soal tarif. Terus juga ada penambahan koridor kah gitu? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman Sobat Metro kaitan soal bis kita gitu. Ya, jadi untuk masalah bis kita, load factornya kan disebutin Mas Rian tuh tinggi kita, se-Indonesia tinggi. Apa tuh? Load factor. Dibandingkan? Seluruh Indonesia. Jadi bis kita. Bis kita itu kan di Solo ya? Solo. Ya, ada di Solo, ada di Semarang, kemudian ada di Bandung, ada di Ujung Pandang, ada di Manado, ada di Palembang, ada di Denpasar. Load factor itu jumlah penumpang. Kata jumlah penumpang itu kita sudah bulan Oktober ini kalau nggak salah 114%. Ya sudah sangat tinggi banget gitu ya. Makanya ada apresiasi khusus untuk Kota Bogor. Bahkan bis kita ini mendapat sertifikat transportasi yang ramah anak gitu. Jadi ini yang benar-benar kita kawal karena bis kita lahir ini sejarahnya ya Disub yang menciptain. Gitu. Wis, itu dia. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Disub Kota Bogor yang sudah. Kenapa? Karena kita punya potensi, kita eksposkan, kita buat proposalnya, kita tampilkan ke kementerian. Ternyata dipilih gitu loh. Dulu memang bis kita ini akan melintas batas dari Cibinong sampai Ciawi. Cibinong? Ya. Master plan cuma memang saat itu mungkin kita alasannya juga nggak tahu. Kabupaten mundur waktu itu. Ya udah kita tangkap aja. Nah, mau tidak mau suka tidak kita turun.
bersama-sama proses koordinasi, negosiasi dan segala macam ya kita lakukan. Itu apa ya? Dari pertama kali saya juga termasuk yang akhirnya nyoba gitu, karena kan misalnya kalau yang paling pertama itu kan antara stasiun sampai Ciparigi. Ya. Itu kan kalau naik angkot juga PR gitu, dan harus berapa naik angkot itu kan ke dalam gitu. Nah kemarin naik setengah jam gitu, artinya kesan orang itu langsung wah enak nih gitu, apalagi free gitu kan. Nah itu tahun depan bayar nggak? Tahun depan insya Allah udah berbayar. Nah, itu insya Allah sudah berbayar. Tarifnya gimana? Apa sudah sekarang kajiannya adalah di Disub untuk tarif ATP WTP. Jadi intinya supply and demand-nya itu dikaji. Kemampuan warga untuk bayar berapa, kemampuan perusahaan berapa, makanya dikaji di ATP WTP. ATP WTP. Ya, itu kajian untuk tarif. Ya, istilahnya ATP WTP. Kajian tarif itu nanti kalau sudah jadi dari Disub diusulkan ke BPTJ, Badan Pengelolaan Transportasi. Dulu tuh berapa ya? Rencana tuh 5.000 ya, kalau nggak salah. Kemungkinan karena gini kan, nanti kita juga eksposkan ke teman-teman Organda, ada masukannya seperti apa. Oke. Contoh kalau memang dihitung kemampuan warga itu 5.000, tapi Organda mengusulkan gitu ada tambahan social race segala macem gitu. Jadi angkotnya 6.000, ya 6.000. Itu berarti semua 6.000 umpama yang dibayar warga, tapi subsidinya masih di sana ada. Subsidi dari pemerintah pusat bisa lebih murah ya kan. Umpama rupiah per kilometernya semua sebenarnya 11.000, umpama hitungannya 11.000. Kalau kemudian kemampuan masyarakat Kota Bogor itu membayar 6.000, berarti ada selisih 5.000 yang disubsidikan itu. Iya. Nah, 6.000 masuk ini ke operator, 5.000 subsidi. Lah, anggaran yang 6.000 ini bisa untuk penataan yang lain. Apakah halte gitu ya? Halte atau apa namanya? Unit baru. BTS feeder, angkotnya juga di BTS kan, segala macam itu. Itu mungkin insya Allah lah. Selain penambahan tarif, mungkin ada penambahan unit berarti di tahun depan. Nah, kalau koridor 3 dan 4 itu berjalan berarti sisanya 26 lagi. 3 dan 4, 3 itu berarti? Koridor 3 itu Bubulak, Sukasari. Lewat Surya Kencana. Itu bakal jadi ini ya. Jadi nembus potensi lah itu. Ya, gitu betul. Kan. Kemudian yang keempat? Yang keempat itu Ciparigi Ciawi. Jauh ya. Dia muter dari belakang gitu. Lewat R3. Enggak. Cipariginya lewat Pomat itu belakang. Tetap jalurnya sama. Menangkap itu ya. Kalau satu Bubulak Ciawi lewat jalur barat, tengah gitu. Ini jalur utara dia tebas gitu. Oke. Ya, bertemunya memang satu di Simpul Cidangyang itu nantinya. Tapi pisahnya di seputaran Jalan Juanda. Proyeksi penambahan apa? Kita sudah ngobrol dengan Kemenhub. Ya, Kemenhub juga berupaya untuk memenuhi koridor 3 dan 4 ini. Karena hasil evaluasi juga memang di DPR pusat itu ada beberapa daerah yang dikategorikan legislator mengatakan BTS di daerah lain itu masih ada yang nyinyir ya? Di daerah lain ya ada gagal dan sebagainya. Tapi Kota Bogor alhamdulillah berjalan pionir gitu kan. Artinya animo masyarakatnya bagus, ya. Kemudian juga betul. Ditambah juga pemerintahnya mendukung gitu dengan kebijakan ada, apalagi dia sarana prasarana juga mendukung lah gitu untuk kehadiran bis kita. Itu kan bis kita itu justru ramainya kalau saya lihat ya gitu. Sabtu Minggu gitu. Itu udah jadi pertimbangan lain nggak ketika ada tarif dan juga penambahan jumlah unit gitu? Oh gini, jadi dulu memang orang mau naik bis kita itu kalau orang sudah bilang hayang nyaho gitu. Penasaran gitu. Tapi sekarang nggak. Bis kita ini sudah punya pangsa pasar sendiri. Ya kan, sekarang di pagi hari jam 6 sampai jam 9 itu kepadatannya tinggi, peak hour-nya tinggi. Jam 11 sampai jam 11 sampai jam 1 ada gitu peak hour juga. Kemudian jam 6 sore sampai jam 9 malam ada. Jadi tiga dimensi waktu itu penuh. Jadi tidak mengenal waktu, bahkan malah mereka yang melancong yang minggu ini kadang ini memang
bis kita ini sudah dimanfaatkan kayak Transjakarta. Jadi kayak, Iya. jadi bis wisata tanda kutip gitu. Enggak. Jadi sekarang memang untuk mobilitas orang gawe. Ya Senin sampai Jumat itu mobilitas orang gawe. Bahkan kalau kita lihat, mungkin kondisinya yang Sabtu Minggu itu orang yang gawe ingin masuk ke jantung kota. Orang luar kota ingin menikmati dengan bis kita. Penuh terus. Tapi segmennya memang Senin sampai Jumat itu dipakai untuk kerja. Nah, simpul transportasinya sudah bagus. Memang kalau dihitung, itu masyarakat sudah bisa nabung berapa ribu untuk satu hari dia berangkat gitu ya, karena masih gratis gitu. Itu pun nanti kalau disubsidi separuh juga sama, bisa ini. Jangan sampai nanti kalau udah ini dipakai ngerokok ya sama aja bohong gitu. Gitu. Nah, itu sih. Iya. Kalau dulu memang ya emak-emak yang kalau naik motor sen ke kiri belok ke kanan itu dulu ingin melihat berbondong-bondong antri sampai viral gitu kan. Ini ingin tahu, Bu mau kemana? Pokoknya muter weh. Iya, pokoknya muter. Dulu tapi sekarang enggak, semua ada tujuannya. Mau ke R3, mau nikmati, mau ini makan dia ada. Ya nanti yang dikatakan Tirian tadi, kalau koridor 3 jalan itu lewat Surken, ya udah. Itu dulu sampai berebut sama ibu-ibu, jadi naik di stasiun, ternyata pas saya naik itu dia udah ada. Iya, nggak mau turun. Nggak mau turun gitu sampai apa ya? Nanti aja di sana. Artinya memang sudah menjadi waktu itu ya. Waktu itu kan masih sosialisasi dan itu sudah jadi salah satu perhatian Kota Bogor dan sekarang sudah mulai adaptasi dipakai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya kerja gitu ya. Artinya jadi pionir lah nanti Kota Bogor. Ya, ini saya bacakan data ini. Sekarang itu Oktober ini total sampai dengan sekarang jumlah penumpangnya 480.000. 334 sampai tanggal sekarang nih. Ya. Per ini tanggal 25 ini. Sejak September tahun. Enggak, Oktober doang aja. Ya. Total penumpang tuh. Pantesan ya penuh terus ya. Ya kan? Itu haltenya jadi. Terus load factornya sampai dengan saat ini 138,77%. Wow. Ya, rata-rata penumpang tiap hari tiap koridor 19.213. Satu hari. Ya, ini pagi jam 7 sampai 9 itu 92.633. Siangnya jam 12 sampai jam 2 103.967. Kemudian sore jam 5 sampai jam 6 58.000. Malamnya jam 7 sampai jam 8 33.000. Kaget nggak dengar data gitu? Makanya. Ya, ini sebuah perubahan atau budaya. Sesuai target apa? Wah, ya, kita berhasil. Kita nih, ya kan memang apa pembangunan transportasi berbasis bis kita ini cukup berhasil untuk ini untuk memudahkan masyarakat dalam memakai moda transportasi pilihan gitu kan. Karena koridor-koridor yang kita kita aktifkan itu koridor 1, 2, 5, 6 itu koridor yang kompetitif dan menantang gitu. Tidak pionir, nggak ada yang pionir gitu. Kalau pionir kan itu nggak bersinggungan dengan angkutan gitu. Itu bersinggungan semua. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran bersama kita alhamdulillah dengan pancasila tertib itu tadi yang disinggung sama